Apa sih urgensinya mengadakan Maulid Nabi? Di tengah masyarakat yang mengatakan kalau Maulid Nabi itu adalah bid'ah haram, yang haram, yang bid'ah, yang sesat, yang masuk neraka, tapi tetap masih ada Maulid. Apa urgensinya? Urgensi itu apa manfaatnya, apa pentingnya gitu loh. Saya akan buka sejarah begini. Kenapa Islam di Indonesia bisa mayoritas? Kalau dulu Pak, era tahun 80, 70, 80, 90, Islam itu 85%. Tapi saat ini merosot. Jadi 82 sampai 83. Karena setelah diobservasi banyak umat Islam yang keluar dari Islam gara-gara kemiskinannya. Ini yang harus kita pertahankan sebenarnya. Ironis. Dalam sejarah peradaban Islam Pak, Wali Songo menyebarkan Islam di bumi Nuswantara, di bumi Nusantara. Tapi saya nggak akan bahas Islam Nusantara Pak, walaupun saya bisa Pak. Berarti Ustadz Islam Nusantara, Islam saya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya akan bahas Nusantara, tidak bahas Islam Nusantara. Takutnya di sini ada yang alergi dengan Islam Nusantara. Halo? Ini masih siap 2 jam nggak ini Pak? Siap. Saya nggak kuat. Oh ngelih nyong kek. Ada pokari? Iya. Ketika bicara sejarah peradaban perkembangan Islam di Indonesia, abadnya abad 14, 15, 16, 17, ini sejarah dunia mencatat hebat itu para pendakwah Wali Songo yang ada di Indonesia ketika menyebarkan wilayah Jawa dan Nusantara, wilayah Pantura, radius 50 tahun sampai 100 tahun Pak. Yang notabene di situ adalah Buddhisme, Budaisme, Hinduisme. Mereka kuat dengan budaya, kuat dengan Hindunya, kuat dengan kepercayaannya, kuat dengan elengnya, kuat dengan Sunda wiwitannya. Tapi mayoritas diislamkan oleh para Wali Songo. Tentu di sini yang kita tilik, apa metodologinya Wali Songo. Allahumma sholli ala Muhammad. Bisa dilanjut ini? Oi, tak lanjut. Ngombe maning. Yang jahenya yang mana? Nah, ini suara ini Pak. Suara saya biar agak bagus sedikit. Kiai pengennya janda herang Pak. Pada karo aku. Sejarah peradaban Wali Songo Pak. Kalau ngomong Wali Songo kan wali dibagi 3 Pak. Ada wali level 1 kelasnya Syekh Subakir dan kawan-kawannya. Ada wali level 2 ini yang saya hafal. Kanjeng Sunan Maulana Malik Ibrahim, Kanjeng Sunan Ampel, Kanjeng Sunan Giri, Kanjeng Sunan Bonang, Kanjeng Sunan Kalijogo, Kanjeng Sunan Muria, Kanjeng Sunan Kudus, Kanjeng Sunan Gunung Jati. Satu lagi apa? Ya. Kanjeng Sunan Derajat. Ini yang saya hafal. Periode Wali Songo ketiga adalah Kanjeng Maulana Hasanuddin, putranya Kanjeng Sunan Gunung Jati, kakak iparnya Kanjeng Sunan Kalijogo. Karena Kanjeng Sunan Kalijogo nikah dengan putrinya Kanjeng Sunan Gunung Jati, nikah juga dengan putrinya Kanjeng Sunan Ampel yang punya anak namanya Kanjeng Sunan Muria. Lah, keturunan Kanjeng Sunan Kalijogo Pak dari adiknya Kanjeng Maulana Hasanuddin yang jadi wali di Banten itu semua. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya nggak buka sejarah yang itu, tapi sejarah masalah betapa hebatnya metodologi Wali Songo dakwah ketika di Nuswantara, Buddhisme, Hinduisme, Eling, Sunda Wiwitan, kepercayaan. Pakai apa metodologinya Pak? Selain pendekatan secara humanisme, kulturalisasi, ada di antaranya adalah metode mauludan. Nek neng Jawa metode mulutan atau cangkeman. Maka karena mulutan, karena cangkeman, kalau maulid pasti banyak badokan. Makanan Pak, badokan ya apa ya? Saya cerita saja Pak. Saya ceramah di Banten, sering kemarin saya ceramah di Lebak. Adalah YouTube-nya sudah tayang. Kalau sudah ngomong maulud di Banten Pak, astagfirullah.
tiap depan rumah Pak, ini tempat bermah, bikin kapal-kapalan, perahu, dalamnya Pak, sarung BHS, Atlas, itu Pak, ada bendera duit 100 ribuan semua, makanan, yang namanya bekakak ayam ya Pak, tiap pintu Pak, diarak keliling, serahkan siapa aja yang mau. Itu kalau sudah memperingati Nabi Agung yang dibesarkan zat yang maha agung, Nabi Muhammad. Karena mulutan ya kudu banyak makanan, cocok kayak malam ini, banyak makanannya, pulang bawa besek. Setuju? Ada apa enggak masalahnya ini? Oh ada Mas, terus tenang, ada beseknya. Nah masalahnya muludan. Kalau mauludan nggak banyak makanan, bukan mulutan namanya. Sorry Pak, jenengan manggil saya masalahnya. Karena saya kalau udah kadung ngomong ya saya omong aja. Oh kadung wayai. Allahumma sholli ala Muhammad. Metodologi Wali Songo ternyata pendekatannya dengan apa? Budaya lokal. Dijawab Pak, itu senengnya ya begini, rokokan, ngopi, makan singkong rebus, makan ubi goreng, betul apa tidak? Ya kayak di sini, duduk ngobrol ngopi, koordinasi kalau bahasa sekarang Pak. Saya begini juga FKDM Pak, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat. Intelijennya sedikit ada. Allahumma sholli ala Muhammad. Ketika senengnya masyarakat itu makanan, apa-apa bikin tumpeng, ada ingkung nek neng Jawa. Kalau di Jakarta ya bekakak ya. Maka Wali Songo pas hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wali masak yang banyak, bikin ingkung segala macam, masyarakat yang memang agamanya Hindu, Buddha segala macam dikumpulkan. Kumpul yo pada kumpul, pada mangan. Sumangga sedaya sami makempal wonten dalam kula kapulih dahar napa ingkang sampun kula samudiaken wonten ngasoning panjenengan, monggo dipun dahar sedaya. Ngertos napa mboten? Kusuma ora weruh kusuma ngomong apa ya. Silakan ibu bapak kumpul, semuanya diajak, ayo pada makan, pada tanya, Kanjeng Sunan, panjenengan orang yang dermawan, Pak Haji Supramono jenengan dermawan, baik ngasih makanan, Kanjeng Sunan Kalijogo jenengan bagus, kami senang dikasih makanan. Ini acara apa Kanjeng Sunan? Disitulah. Ini Bapak Ibu, bulannya bulan Maulud, waladaya lidual dan wa maulidan bahwa walidun wadaka mauludun lid latalit maulidun mauludun miladun. Milad Al-Baqiyah TV yang keberapa kemarin bro? Milad. Milad itu isim alatnya, cuman diambil zaman makan. Miladnya apa tadi itu? Majelis Taklim Ashabul Maimanah ulang tahun, namanya milad. Asal kata tasrif, isim mausulnya maulud. Ki bener apa lali nasrif ya nyong? Karena ini anu sih tasrifan sulasi mujarot ya. Kalau salah ya benerin aja. Ini mauludan ibu bapak. Apa sih maulud? Jadi hari ini hari istimewa. Tapi sebelum saya ngomong hari ini ibu bapak yang membikin makanan ini semua siapa? Ayo, Kanjeng Sunan? Bukan. Yang membikin makanan ini, yang menyebabkan tanaman subur jadi tumbuh, itu ono zat sing moho gaib sahyang widiwasa ingkang dipun wastane Gusti Allah. Gusti Allah niku sinten Kanjeng Sunan? Gusti Allah iku zat ingkang gawe langit, ingkang gawe bumi, yang menciptakan ibu bapak semua dan makanan yang ada. Oh berarti hebat Kanjeng Sunan? Enggak, lentur.
Jadi maulud dan urgensinya setelah ibu bapak disampaikan siapa Allah, siapa Nabi, maulid ini ibu bapak, ini lahirnya Kanjeng Nabi. Nabi adalah Muhammad bin Abdillah, utusan Allah yang menyampaikan risalah, mengenalkan kalau kita makhluk yang lemah, Allah yang maha kuat. Oh ngoten Kanjeng Sunan, nek ngoten kula tak nderek jenengan, saya tak ikut panjenengan Kanjeng Sunan. Oh monggo, nanti kalau ibu ikut bapak ikut akan menyebabkan selamat dunia akhirat. Nanti masuk surga, di sana nikmat, banyak makanan yang lebih nikmat daripada yang ini. Nggih Kanjeng Sunan, saya ikut. Akhirnya apa? Ayo kalau pengen ikut bersama-sama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi urgensinya maulid adalah menyampaikan pesan. Apa pesannya? Islam. Karena produk yang dibawa Nabi adalah Islam. Kalau sudah Islam, Islam ingin selamat, ikutin ajaran Muhammad. Islam Isya, subuh, luhur, asar, maghrib. Wong Islam harus sholat 5 waktu, wajib sembahyang bagi muslimin 5 waktu yang telah ditentukan. Jangan kita tinggalkan, karena itu perintah Tuhan. Jangan kita tinggalkan, karena perintah Tuhan. Salat bersama. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'a syafi wa darani, adfatai ya jiratal ya uhailal judi wal karami, ya jiratal ya uhai diwal karam. Allahumma shalli ala Muhammad. Ketika orang Hindu Buddha kepercayaan mulai kenal Islam, baru mulai, maka dakwahnya Kanjeng Sunan Kalijaga diantaranya pakai nyanyi. Nyanyi ini Jawa tadi yang pertama, lir ilir, lir ilir, tandure wis sumilir. Tar dulu di situ dulu saya artikan. Karena mengartikan ini harus pakai ilmu kelas tinggi. Tapi mau minum dulu, Pak. Oke, monggo. Pokari. Ini harusnya dikasih gelas, Pak. Jadi saya nggak buka tutup, Pak. Gelas. Ini dikasih gelas saja minum. Udah tak diwarai. Allahumma sholli ala Muhammad. Lir ilir tandure wis sumilir. Itu Pak, kalau bahasa Jawanya, ingat-ingat, padi yang kita tanam sudah mulai tumbuh. Tak ijo royo tak sengguh temanten anyar. Mulai ijo, seneng sebulan setengah. Petani kalau sudah tanam padi Pak, sebulan setengah mulai ijo gemeruyuk Pak. Apalagi mulai hamil padinya, itu seneng tak sengguh temanten anyar. Petaninya seneng, alhamdulillah tanamanku hidup nanti hamil. Karena saking senengnya ibaratnya pengantin baru. Kalau pengantin baru kan seneng, malam aja nggak tidur main bola terus. Pengantin anyar Kang Sukma kuat 9 kali, bener gak? Enggak. Ya. Salah. Pengantin baru senang. Ini bahasa Jawanya itu, tapi ada makna yang jauh dari Kanjeng Sunan Kalijaga. Apa maknanya? Ngene, Bro. Halo? Ini masih kuat apa enggak ini? Oh, saya ceramah sudah 40 menit, 30 tambah 2. Ya, 40. 1 jam biasa ceramah Pak. Lir ilir tandure wis sumilir tak ijo royo tak sengguh temanten anyar.
Tadi bahasa Jawa itu tapi maksudnya, manusia, ingat. Ibu bapak kan sudah mulai kenal Allah, sudah mulai kenal Rasulullah, sudah mulai kenal kita itu diciptakan oleh Allah. Ayo, iman yang mulai nancep ono ing jero dodo. Orang yang sudah bersahadat, ayo dipupuk. Makanya tak ijo loro tak siwit anyar. Di situ ada bocah angon, penekno blimbing kuwi. Hei anak-anak yang menggembala, bulu ambil pohon blimbing, lunyu penekno kanggo mbasuh dodotira. Walaupun pohonnya licin, cepat diambil untuk membasuh bajumu. Apa maksudnya? Kita itu ibaratnya penggembala, Pak. Kita lagi menggembalakan diri di bumi ini. Kita itu lagi merantau di buminya Allah. Penggembala pasti akan pulang ke hadapan Allah. Di dunia ini sifatnya hanya sementara. Betul apa tidak ini? Paling banter 65, 67, 70. Yang udah lewat 63, 65, selamat mendapatkan jemputan khusus dari Syekh Israel. Udah ada yang lebih dari 63, 65? Ya, walaupun kematian itu kan nggak bicara umur, tapi kan pantasnya kalau udah ada di atas itu ya siap-siap. Iya. Nah, karena ukuran ustadz juga nggak tentu harus hidup terus, kan gitu. Kita kembali dulu yang ini. Kita itu ibarat bocah angon menggembalakan diri di buminya Allah. Apa penggembala? Pulang mencari kenyangnya diri, mengkenyangkan yang namanya kambingnya. Kita supaya kenyang ini, tapi kita ini berlumuran dosa. Bagaimana supaya bocah angon ini badan kotor bersih? Suruh memanjat pohon belimbing po ujungnya ada 5. Itu filosofi supaya orangnya mau menjalankan sholat 5 waktu. Belimbing lah ujungnya 5. Penekno blimbing kuwi, lunyu penekno kanggo mbasuh dodotira. Bajumu kotor, kita penuh dengan dosa, kita penuh dengan kesalahan. Ayo kita hapus dengan apa? Salat 5 waktu. Karena dalam Al-Quran Allah menjamin orang yang nggak sholat pasti masuk neraka. Alhamdulillah. Allah menjamin, Pak, yang nggak sholat pasti masuk neraka. Alhamdulillah. Wes itu. Kalau nggak percaya buka dalam surat Al-Muddatsir. Salakakum fi sakar. Nanti penghuni neraka itu ngobrol, Pak. Bro, kamu kenapa masuk neraka, bro? Kenapa kamu masuk neraka? Panas sama kayak saya. Yang mulutnya dicantol besi, kupingnya disokok dengan besi, kakinya diinjek, digigitin anjing segala macam. Sakit, bro. Kenapa kamu masuk neraka? Jawab, qalu lam naku minal musallin. Bahla aing tilok salat eta tina dunia, nyong biyen ora salat. Gue dulu tidak salat. Allah yang menyampaikan. Maka kalimatnya penekno blimbing kuwi kanggo mbasuh dodotira. Amarga dodotmu kotor, badanmu kotor penuh dengan dosa. Ayo bersihkan dengan salat 5 waktu. You understand? Yes. Oke, apakah sudah siap? Ya, saya mau minum. Begini dong. Alhamdulillah. Sampai aman, sampai mana saya tadi nih? Blimbing ya. Tapi blimbing itu murah, masih mahalan anggur ya Pak Haji ya. Banyak blimbingnya nggak ada. Banyak kah? Saya itu ceramah di sini mau ngomong apa, lihat lokasi dulu. Lokasinya apa sih ini? Oh, lokasinya blimbing. Ya wis blimbing. Nah, ada. Masya Allah, komplit. Berarti di sini dulu dilewati Kanjeng Sunan Kalijogo.
Kanjeng Sunan Kalijaga menciptakan lagu itu Pak kanggo ngelingaken sedulur kabeh jenengan ibu bapak sampun kenal Allah sampun syahadat iman sing ana nang jero dodo yang ada di dada ayo dibersihkan kudu podo sembahyang. Ada yang protes Pak Ustadz, Quran nggak ada yang mengatakan sembahyang, hadis nggak ada yang mengatakan sembahyang. Kenapa kok orang Islam Jawa ngomongnya sembahyang? Itu kena apa? Gitu bahasanya. Dulu Pak, Hindu Buddha itu nyembah kepada Sahyang Widiwasa. Tapi Sahyang Widiwasa dipun rubah dining Sunan Kalijaga dirubah Sahyang Widiwasinya adalah Gusti. Maka yang dadanya dulu adanya hanya Sang Widiwasa terus meyakini adanya Gusti Allah. Ketika mereka bakar kemenyan segala macam itu sembahyang, sembahyang artinya menyembah Sahyang Widiwasa, maka bahasa itu tetap dipakai tapi disampaikan kepada umat Islam kala itu ayo podo sembahyang tapi wujude salat madhep mantep dumateng Gusti. Artinya menyembah Sahyang Widiwasa zat yang maha gaib Allah subhanahu. Maka jangan hanya meributkan susunan kata tapi esensinya nggak dikaji. Maka di Jawa banyak kata-kata yang bertabrakan dengan lahiriah, tapi esensinya mereka iman dan takwa kepada Allah. Tapi anak-anak akhir zaman hanya memperdebatkan, memujadalahkan susunan kalimat yang menyebabkan orang kalau mujadalah keras hatinya sehingga nggak mau menerima nasihat dari orang lain. Naudzubillahi min. Biasanya wong ngono wonge rodok keminter. Biasanya orangnya itu sok paling pinter, paling jago, pang gagah, napang pinter, nak dinasehati nggak mau. Naudzubillahi min. Dadatira kumitir bedak ing pinggir dandamana jelumetana kanggo sebo mengko sore. Ceritanya bajunya sobek. Ayo buru-buru didondomi, dijahit, dipakai untuk jalan-jalan nanti sore. Mumpung padang rembulan, mumpung jembar kalangan. Yuk, mumpung padang bulan, mumpung rame, bajunya buru-buru dijahit supaya bisa dipakai. Apa filosofinya? Buru-buru ibadah. Nanti kalau mati kita seneng-seneng di alam sorga. You understand? Yeah. Gitu maksudnya bro. Sorry Pak. Sorry Pak Yai. Ya begitu. Jadi esensi maulid urgensinya menyampaikan pesan dari Allah lewat Nabi. Cuman sekarang lewat Pak Kiai Haji Abdul Qohar, lewat Kiai Abdullah, lewat Kang Ustadz Kusuma, wasilahnya yang memfasilitasi Haji Supramono, keluarga yang dihadirkan jenengan semua. Ini skupnya jadi satu, besok bareng-bareng masuk surga. Amin ya robbal. Apa ada ayatnya? Ada. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Nanti orang itu kalau masuk surga rombongan, Pak. Rombongan. Yang bawa bendera nanti Kang Ustadz Abdullah. Woi. PT apa tadi Majelis Alim Ashabul Maimanah. Wow, Ki Abdul Qohar. Ini bendera Maimanah, kumpul. Itu ayatnya, Bro. Kayak umroh, PT apa namanya? Umroh sampai Al-Baqiyah ya. Iya, pakai Al-Baqiyah. Syaratnya apa? Wasiqal ladzina taqau, rombongan orang yang takwa. Takwa adalah takut sama bini tua. Jari siapa? Enggak, saya enggak mau bahas ini, takutnya istrinya Haji Supramono marah. Lah ujung-ujungnya kawin maneh. Enggak, saya enggak bahas yang ini.
Karena kalau bahas ini ibu-ibu rawan, karena saya itu ngajar ibu-ibu muslimat Pak Ustad, mbok aja bahas bojo maning. Kemarin nih kita buatan apa-apa. Oh, mboten apa-apa. Iya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya tadi bahas apa sih? Saya mau minum lagi, Pak. Dan saya kalau lupa itu minum, Pak. Oke. Rombongan masuk surga, Pak. Makanya nih kumpul rombongan. Makanya Bapak yang belum punya rombongan majelis salim, ikut majelis salim Ashabul Maimanah. Gitu maksudnya. Karena dengan rombongan akan masuk surga bareng-bareng, Pak. Makanya pantas kalau ada majelis taklim Ashabul Maimanah. Ada majelis taklim apa lagi? Itu apa itu? Itu ada yayasan Al-Mukhlisin. Pokoknya ada rombongan. Ada Asyarifiyah. Rombongan itu loh, Pak. Ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara. Tapi untuk meningkatkan iman dan itu di situ. Maka, Pak, kalimat ayatnya selanjutnya ada yang hafal nggak itu? Ayat itu lanjutnya apa? Ayat lanjutannya? Ayo, lanjutannya apa? Ayo. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Yang baca Allah mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, ditetapkan iman Islam, rizkinya halal banyak dan barokah, yang dagang jadi laris, yang usaha cepat maju, yang belum nikah cepat nikah, yang duda dapat janda, yang janda dapat duda, yang punya utang cepat lunas, yang gak baca Allah mati saja. Baca Allah aja pelit. Ya. Jadi ketika rombongan, Pak, sampai depan pintu Kang Abdullah, apa Kang Sumoto Kiai inilah. Kayak umroh Kang Kusuma ini kalau di rombongan di depan Masjid Nabawi. Al-Baqiyah, Ibu, kadenya hitam ya, Ibu, kode hitam. Bum. Ini kodenya atau lehernya kasih kode kuning atau apa? Persis mimin umroh. Saya waktu umroh bawa rombongan, tapi bukan atas nama PT saya. Tapi waktu itu saya terus umroh sendiri karena berangkat sekali, saya umroh 5 kali di sana. Jadi ngajak orang karena sedikit saya bisa bahasa Arab. Saya ajak, ayo Mas, kita masuk sini, masuk pintu sini, masuk Babul Aziz, masuk pintu yang 12, masuk segala macamnya. Nanti itu rombongan. Hatta idza ja'uha wa futiyat, ketika sampai pintu, Pak, itu pintunya dibuka karena Bapak sudah bicara miftahul jannah la ilaha illallah, miftahul la ilaha illallah. Jadi kiai ini sudah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu pintunya buka. Malaikatnya ganteng senyum. Malaikatnya keluar, Pak, karena di situ ada malaikat penjaganya. Senyum ganteng, enak lah dipandang itu. Saya mau ganteng kayak saya karena kalah sama Abdullah, jadi saya ngalah aja ya. Senyum, apa yang disampaikan? Salamun alaikum. Woi, selamat kowe kabeh, selamat. Sejahtera alaikum. Tibetum, beruntung kamu bisa masuk sini. Fadkhuluha, ayo manjing kabeh, mlebu. Khalidin, selamanya di dalam, jangan keluar lagi, karena keluar pintu ujungnya neraka lagi. Wis aja metu maning, cari kamarmu, istrimu yang 40, yang 70 sudah nungguin. Masuklah kiainya, Pak Ustadz KB masuk rombongan.
Kira-kira pengen ikut rombongan apa mboten? Kalau kepengen silahkan. Kalau ada majelis taklim di musola masuk. Gitu maksudnya Pak. Jangan di rumah jauh pengumuman. Setiap Rabu malam Kamis ada kajian taklim kitab Sulamut Taufik yang diasuh oleh Ustadz Abdullah yang ngaji 12 orang. Aki-aki kabeh cari pojokan melengkung. Yang muda kemana? Ayo buruan cari rombongan. Ini esensi maulidnya di situ. Ada bangkit ghirah semangat untuk menghidupkan Islam. Allahumma sholli ala Muhammad. Sudah 1 jam. Kesimpulannya begini Pak. Kesel Pak. Ya sikile nyong wis ndredeg ya Pak. Nunggu mangan. Jadi kembali pada lagu ini ya. Dondomono Jlumatono, buru-buru dijahit. Kita banyak kesalahan, ayo Pak dibenahi. Maka maulid esensinya menyampaikan syariat Nabi, gitu loh bahasanya. Ini sudah disampaikan, maka rapatkan barisan, jamaahnya yang rajin. Yang belum sholat, ayo sholat. Yang udah sholat, ayo berjamaah, gitu. Yang untuk sedekah, sedekah. Pokoknya yang sama tetangga lagi cengkelan, ayo berbaik. Sama orang tua yang berbakti, sama istri yang sayang. Ini kalau saya ada ibu-ibu, saya nyanyi terus Pak. Nggak ada ibu-ibu. Saya akan sanjung ibu-ibu, tapi menjatuhkan laki-laki Pak. Karena laki-laki itu kalau depan istri harus selalu ngalah. Tapi biasanya laki-laki selalu menang sendiri, betul apa tidak? Biasanya sok menang sendiri. Kan saya laki-laki, kamu kan istri, nyuci. Padahal yang wajib nyuci adalah laki-laki, yang wajib masak adalah laki-laki. Semuanya Pak, yang wajib masak adalah laki-laki. Istri itu cuman ngebaplak aja Pak, begini Pak, ngedaplak.